Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ayyuhal muslimun, ayyuhal hadirun, kaum muslimin hafizakumullah, mari saya berwasiat kepada diri kami pribadi dan panjenengan semuanya untuk terus berikhtiar menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para hadirin sebaik-baik bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Para hadirin, di dalam khutbah yang singkat ini saya membawa sebuah kitab kecil, judulnya Wasful Jannah wan Nar min Sahihi Sunnah wal Athar wal Akhbar, ya. Sebuah kitab yang membahas tentang seluk-beluk surga dan neraka yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis ketika membahas tentang pintu-pintu surga, para hadirin, ternyata surga itu setiap hari Senin dan Kamis itu pintunya dibuka. Saya ulangi ya, setiap hari Senin dan Kamis itu pintu surga dibuka. Kemudian semua hamba Allah Muslim yang tidak syirik kepada Allah itu diampuni dosa-dosanya. Kecuali, lain ada pengecualian lagi dalam hadis ini, yang masih ada rasa permusuhan dengan saudara muslim lainnya, ya. Maka yang hatinya masih ada rasa permusuhan, entah karena perbedaan ormas, entah karena perbedaan partai politik, entah karena perbedaan klub sepak bola, ya. Maka yang seperti ini dikatakan tahan, jangan ampuni orang ini sampai berdamai. Para hadirin, ini inti khutbah. Saya sampaikan di awal mumpung belum ngantuk ini. Biasanya ngantuk ini para hadirin. Saya ulangi, jangan ngantuk ya. Saya sekarang redaksi teks Arabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis. Pintu-pintu surga yang jumlahnya itu ada 8, itu setiap hari Senin dan Kamis dibuka. Ini hari apa ini? Hari Jumat ya. Berarti kemarin itu dibuka, Pak, dibuka. Kemudian fayu faru likulli abdin muslim la yusyriku billahi syai'a. Setiap hamba muslim, panjenengan, kita semuanya insyaallah, selama tidak berbuat syirik kepada Allah, diampuni dosa-dosanya, insyaallah. Illa, ini kecuali, illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna, ya. Kecuali, para hadirin perhatikan ini, seseorang muslim antara dia dan satu saudaranya, bainahu wa baina akhihi, dengan satu orang saja, syahna itu rasa permusuhan, tidak suka, kedengkian, ya. Fayuqalu, maka bagi orang ini muslim tidak berbuat syirik tapi masih ada rasa permusuhan, syahna. Kata para ulama, ay al-adawah, permusuhan, ya.
anziru hadaini hatta yastaliha. Tahan orang ini, jangan diampuni sampai berdamai dengan satu saudaranya tadi. Diulangi 3 kali sama Rasul, anziru hadaini hatta yastaliha. Tahan, jangan ampuni orang ini. Di hari Senin Kamis tadi, kan hari Senin Kamis itu kan hari pengampunan itu. Lah, yang masih ada rasa musuh itu ditahan, nggak diampuni. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah, andiru hadaini hatta yastaliha. Tahan, andiru itu tahan, pending dulu, jangan ampuni orang ini sampai berdamai. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga menyebutkan hadis ini ya di bab tahrimut tabaghut wat taqatu' wat tadabur, ya, larangan saling membenci, ya, saling memutus persahabatan, persaudaraan, larangan saling menjauhi, ya. Hadirin rahimakumullah, mari eman ya, kita sudah sholat, kita sudah puasa, sudah baca Quran, bahkan adik-adik di Stidki ini menghafal Quran. Eman kalau di hari Senin dan Kamis ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah berpuluh-puluh tahun ya beramal soleh, eman kalau hari Senin dan Kamis ternyata tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya satu, di hati kita masih ada rasa musuh ya. Lihat teman beda ormas ya. Di negeri kita kan banyak ormas ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada apalagi Hidayatullah, ada partai politik yang macam-macam. Andai saja perbedaan ormas, perbedaan partai politik, ya, dukungan presiden, bayangkan pilpresnya sudah berapa tahun ya, 2019, 2014, sampai hari ini loh masih musuhan sesama Muslim. Yang satu manggil temannya dengan cebong, yang satu manggil dengan kampret. Naudzubillah. Berarti berapa? Mulai 2014 sampai sekarang yang masih manggil saudaranya ya sesama Muslim dengan panggilan-panggilan itu. Saya khawatir ya, termasuk yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, mari di khutbah Jumat yang ya sudah 5 menit ini, ayo istighfar kepada Allah dan minta maaf. Postingan-postingan di grup Facebook, WhatsApp, Instagram, ayo dihapus. Yang mengajak permusuhan antara kaum muslimin dengan sesama kaum muslimin, ayo dihapus saja. Dan kita bertaubat dan minta maaf. Minta maaf. Kalau dulu pernah posting permusuhan di Facebook, ayo minta maaf di Facebook. Kalau kita pernah posting di Instagram bermusuhan ya, antar ormas, antar politik, antar kelompok, antar suku ya, misalkan Jawa, Madura, Sunda bermusuhan, ayo jangan. Panjenengan yang suka sepak bola ya, bonek dengan Arema, ayo bersaudara. Suka sepak bola boleh, tapi bermusuhan bahaya. Bahaya. Ya, suka sepak bola, hobi sepak bola, silakan olahraga. Tapi kalau gara-gara beda supporter kita bermusuhan, menjelek-jelekan, wah, itu menjadi salah satu sebab tidak diampuni dosa kita oleh Allah di hari Senin dan di hari Kamis. Hadirin, ini khutbah pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di Indonesia nggih, yang beberapa sistem sosial, sistem politik, sistem kehidupan di negeri ini berpeluang dan berpotensi membangkitkan permusuhan antara kita dengan sesama saudara kita muslim. Tadi di khutbah pertama saya contohkan sistem politik di negeri ini. Ini cenderung sistem politik yang mencerai-berai. Sistem politik yang membuat bermusuhan antara satu pendukung partai politik dengan pendukung partai politik yang lain. Dulu zaman saya kecil itu musuhannya biasanya saat kampanye saja. Tapi hari ini itu musuhannya sampai pemilu selesai, pilpres selesai, sampai musuhan terus. Apalagi ada medsos hari ini ya, Masya Allah, bermusuhan ya. Sistem sosial ya, adanya ormas ya, beda baju ormas, beda bendera ormas. Hari ini Masya Allah, lagi-lagi media sosial memberi peran penting ya, signifikan dalam membangkitkan permusuhan antar kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, Masya Allah, klub sepak bola pun demikian ya. Beda aliran musik ya, kadang-kadang juga beda fakultas. Ada sebuah kampus besar di kota Surabaya ini yang biasanya saat ospek itu fakultas A dengan fakultas B mesti berantem tiap tahun, dan sengaja dibuat berantem. Hadirin rahimakumullah, negeri ini, masyarakat di Nusantara ini sebenarnya itu terkenal tepo seliro. Kaum muslimin di negeri ini terkenal sopan santun. Tapi nggak tahu siapa yang memicu, siapa yang memprovokasi sehingga masyarakat di negeri ini itu kayak benci dengan sesama saudaranya. Jangan rasakan ya, apalagi YouTube, Masya Allah, video dipotong, diupload, dihujat kanan kiri, dibalas dengan potongan video, dihujat lagi, nggak selesai. Saya khawatir para hadirin, saya khawatir ada orang ketiga, karena sejarah seperti itu. Saya tambah sedikit, 3 menit. Dulu di Madinah para hadirin, itu Aus dan Khazraj, dua suku besar di Madinah dulu bermusuhan. Setelah masuk Islam, kedua suku ini bersatu, bersaudara. Tiba-tiba suatu ketika itu ada orang Yahudi nggak senang. Orang Yahudi di Madinah nggak senang kalau Aus dan Khazraj ini bersaudara. Akhirnya diutuslah satu orang dari Yahudi itu datang ke majelisnya obrolan ya Aus dan Khazraj untuk memprovokasi. Akhirnya diprovokasilah Aus, diprovokasilah Khazraj. Akhirnya sang Aus ngangkat pedang, Khazraj juga ngangkat pedang, mau berantem lagi itu. Akhirnya turunlah ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Teman-teman adik-adik setidki yang menghafal Quran, ini ada di juz 4 ya, halaman pertama paling bawah. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mentaati ya orang-orang ahli kitab, pasti membuat kalian akan kembali murtad setelah kalian beriman, menjadi kufur lagi. Para ahli tafsir menjelaskan ayat ini di penjelasannya turun ketika proses tadi. Dilanjutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati, bertakwalah yang sebenar-benarnya wahai orang beriman ya, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Lanjutannya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ayo akur bersatu kaum muslim ini dan jangan bercerai-berai. Jenengan nanti lihat, cek tafsirnya. Ini tentang kaum muslimin yang awalnya bersaudara kemudian cerai-berai. 17 Agustus 45 kaum muslimin bersatu, proklamasi kemerdekaan negeri ini. Kemudian pelan-pelan dicerai-beraikan lagi. Hari ini Masya Allah, saya lihat
YouTube itu kadang-kadang ternyuh Pak. Ya Allah, ormas ini menjelek-jelekan ormas itu. Saya khawatir ada oknum sengaja memercikkan api-api permusuhan antara kaum muslimin. Kenapa? Kalau kaum muslimin sudah bertikai, kaum muslimin sudah perang di antara mereka, kelahi antara mereka, penjajah yang menang Pak. Ya, ini bagi adik-adik mahasiswa yang dari Aceh, dulu ada istilahnya perang Padri, betul? Belanda dulu sulit menguasai Aceh karena bersatu antara muslimin Aceh. Kemudian dipecah belah menjadi kaum Padri dan kaum Adat. Sudah tarung nih. Belanda yang suplai senjata. Dan ini terus menerus. Di zaman Aus Khazraj ada orang ketiga yang mengadu domba. Di zaman penjajahan Belanda juga ada orang ketiga yang mengadu domba, termasuk hari ini. Saya yakin ada orang ketiga yang mengadu domba antar kaum muslimin dengan sentimen ormas, ya, NU, Muhammadiyah, ada isu Sunni, Wahabi. Kaum muslimin diadu terus. Akan enggak bersatu. Kalau kaum muslimin berantem, sudah kekayaan negeri ini dikuras habis oleh para penjajah. Hadirin, ayo sadarlah. Jangan ikut-ikut berantem. Jangan ikut-ikut berantem. Pertama, itu dilarang dalam Islam. Tadi hadisnya ancamannya berat. Setiap hari Senin dan Kamis ketika Allah bagi-bagi ampunan, Allah bagi-bagi maghfirah, yang masih punya permusuhan dengan saudaranya muslim, meskipun beda ormas, beda politik, tidak diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk bisa bersaudara, akur guyup dengan sesama saudara kita muslimin, apapun ormasnya, apapun partai politiknya, apapun klub sepak bolanya. Ayo kita muslim, kita harus tetap bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga umat Rasulullah ini, yang di Indonesia, yang di luar negeri, semuanya dijaga dan diselamatkan, dibimbing oleh Allah Ta'ala akan menjadi umat yang satu, yang saling bersaudara dimanapun mereka berada, apapun ormasnya, apapun kelompok dan golongannya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Ya hayyu ya qayyum aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih, Allahumma afi, Allahumma salim ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.